Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, juga mempengaruhi media handphone yang semakin canggih dan mudah didapatkan oleh tiap orang bahkan remaja. Perkembangan teknologi ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif seperti mempermudah pekerjaan, komunikasi, memperoleh informasi terbaru dengan mudah dan masih banyak lagi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan ialah perubahan cara pandang dan perilaku dalam hidup berkomunikasi baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Saat ini media handphone sangat membantu remaja untuk mudah berkomunikasi dengan orang tua, teman dan sesama dalam jarak yang dekat maupun sangat jauh. Informasi yang terbaru juga mudah. Tetapi yang menjadi permasalahan ialah jika informasi yang didapatkan bersifat negatif sehingga menyebabkan remaja terjerumus dalam hal yang negatif. Sikap remaja dalam penggunaan handphone belum sepenuhnya bijaksana karena remaja lebih terpaku pada handphone dan menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri serta kurang mau berpartisipasi dengan kehidupan masyarakat dan gereja. Handphone belum sepenuhnya digunakan dalam pembinaan hidup beriman. Gereja menyarankan bahwa media teknologi seharusnya digunakan demi perkembangan iman umat, tetapi saat ini handphone belum digunakan secara maksimal dalam hidup beriman remaja. Program rekoleksi untuk para remaja, agar lebih memahami cara penggunaan handphone dengan bijaksana serta mampu memanfaatkan media handphone sebagai sarana hidup beriman. Melalui program ini, diharapkan remaja semakin sadar bahwa media handphone memberikan manfaat, bukan saja dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga dalam kehidupan menggereja demi perkembangan hidup beriman. Kita mengalami dan menyadari perkembangan komunikasi digital serta pengaruhnya dalam hidup kita sehari-hari. Hidup di era digital ini memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh berbagai macam informasi terbaru. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat dan sudah tidak dapat terbendung lagi. Setiap detik selalu bermunculan perubahan-perubahan terbaru. Perkembangan teknologi ini melahirkan generasi yang disebut sebagai generasi net. Generasi net adalah mereka yang lahir dan telah hidup dalam kekuatan akses dan ketersediaan berbagai macam teknologi terbaru. Bagi mereka yang hidup dan menghayati perkembangan teknologi, perubahan ini menjadi hal yang sangat disyukuri karena hal ini dapat mempermudah pekerjaan dan kegiatan mereka. Tetapi bagi mereka yang baru mengenal perkembangan teknologi, hidup pada zaman digital ini menjadi sesuatu yang baru dan mereka harus menyesuaikan diri kembali. Kemajuan teknologi ini dapat mengubah cara pandang dan perilaku mereka dalam hidup berkomunikasi. Hal ini menyebabkan mereka mengandalkan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan, misalnya berkomunikasi, bersosialisasi, belajar dan bermain. Dengan kemajuan yang terjadi ini, masyarakat sangat berminat dengan hal-hal yang cepat dan instan. Situasi yang terjadi ini dapat dijadikan sebagai dampak positif dari kemajuan teknologi sekaligus dampak negatif. Dengan adanya kemajuan teknologi ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian gereja. Gereja tidak dapat menutup mata dengan perubahan zaman yang semakin pesat ini. Telah banyak tanggapan yang diberikan gereja mengenai keadaan di era digital ini, misalnya adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Gereja Intermirifica IM Konsili Vatikan II, ensiklik Paus Paulus ke-6 tahun 1975 tentang Evangeli Nuntandi N, serta setiap tahun Bapa Suci memberikan surat gembala dalam rangka Hari Komunikasi Sosial Sedunia, dan masih banyak lagi tanggapan yang diberikan gereja. Dari pesan-pesan yang telah diberikan oleh Paus itu nampak dengan jelas bahwa gereja juga menyikapi perkembangan media digital ini. Mengingat pengaruhnya yang begitu luas dan signifikan, Paus selaku pemimpin gereja Katolik menyatakan sikap pastoralnya bahwa media sebagai anugerah Allah. Dengan adanya media timbul banyak peluang bagi gereja untuk melaksanakan pewartaan dan evangelisasi. Gereja juga semakin menyadari bahwa perubahan teknologi ini lebih berdampak banyak kepada mereka yang lahir dalam zaman serba ada ini, misalnya anak-anak, remaja dan kaum muda yang sangat rentan akan kemajuan teknologi ini. Oleh karena itu gereja sangat memperhatikan dan memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana pewartaan dan evangelisasi, karena jika tidak dimanfaatkan maka, dengan adanya perubahan budaya ini dapat berpengaruh kepada hidup beriman anggota gereja tanpa terkecuali anak-anak, remaja dan kaum muda. Kemajuan teknologi ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia bahkan sampai di desa-desa. Kemajuan teknologi ini semakin menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi. Saat ini baik orang dewasa sampai dengan anak kecil telah memiliki alat teknologinya sendiri, misalnya handphone. Handphone adalah salah satu alat teknologi yang saat ini mudah didapatkan.
Melalui handphone kita dapat berkomunikasi dengan mudah dan dapat memperoleh informasi dengan cepat. Informasi yang tersedia ini bisa jadi informasi yang positif maupun negatif. Bayangkan jika yang mendapat informasi negatif ialah mereka yang masih kecil dan remaja sehingga dapat mempengaruhi hidup beriman mereka. Dengan kemajuan teknologi ini membawa dampak positif dan negatif kepada kehidupan remaja. Dampak-dampak tersebut secara tidak langsung sudah terlihat. Dampak positif memberikan banyak manfaat bagi remaja, tetapi dampak negatif dapat menjerumuskan mereka dalam hal yang tidak baik, prestasi yang menurun, kecanduan game, dan banyak lagi. Semoga tantangan iman Katolik kaum remaja di era transformasi digital ini membawa sisi positif dan menjauhi dampak negatif bagi seluruh siswa-siswi di Semnegara.